Hello Tax Friends, selamat datang di Tax Talk Podcast. Ruang bincang santai namun tetap berbobot seputar dunia perpajakan di Indonesia. Yang balik lagi di Tax Talk Podcast episode 3 bersama saya Zahra Pranda Putri. Dan saya Muhammad Kanisa Mizan yang akan menemani kalian ke depannya sembari ngobrolin topik yang super seru sekali dan yang pasti aktual banget, bener gak sih? Betul banget nih Kak. Di episode kali ini kita bakal bahas fenomena yang lagi marak banget, terutama di kalangan anak muda nih. Belakangan ini saya atau mungkin kita ya Kak ya, Iya, sering banget lihat fenomena nih, di mana banyak orang berlomba-lomba punya lebih dari satu sumber penghasilan. Istilahnya kayak in this economy, rasanya satu pekerjaan aja tuh nggak cukup gitu Kak. betul banget. Dan in this economy kita tuh harus punya banyak sumber penghasilan, begitu gak sih Kak? Betul sekali. Bisa mulai dari freelance, content creator, bahkan ada yang sampai buka usaha sendiri loh Kak. Dan itu semua lagi jadi bagian gaya hidup produktif yang biasa kita sebut sekarang sebagai hustle culture, seperti itu. Namun ada satu kewajiban yang mereka lupain Kak, yaitu tentang perpajakannya. Gimana itu Kak? Kok sedikit parah gitu? Masuk akal sih menurut saya Iya Kak. kan? Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, semakin banyak sumber penghasilan, seharusnya kan semakin penting juga kita paham dan aware gitu soal pajaknya. Makanya di episode kali ini nih Kak Danish, kita bakal bahas lebih dalam sebenarnya gimana sih perlakuan pajak untuk freelancer, content creator, dan pelaku usaha lokal. Betul banget nih Kak. Dan seperti biasa kita bakal bahas ini gak cuma berdua aja gak sih Kak? Betul banget. Makanya hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan membantu kita memahami topik ini lebih dalam, baik dari sisi kebijakan maupun praktiknya langsung. Kira-kira siapa itu Kak? Wah, dari Kak Zara aja udah penasaran banget, apalagi tax friend. Betul Baik. sekali. Langsung saja nggak sih Kak, beliau ini merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pegawai Kanwil DJP Jatim 1, yang merupakan akan membantu kita memahami dalam kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Seperti itu Kak. Waduh, semangat banget sih aku Kak. Semangat sekali ya Kak. Iya betul Dan sekali. pastinya menarik banget nih ya Kak. Betul sekali. Karena kita bisa langsung dapat insight dan pengalaman gitu dari sumber yang kompeten di bidangnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber cantik kita pada hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Rizky Fitriana selaku pegawai Kanwil DJP Jawa Timur 1. Halo Ibu Rizky Fitriana. Selamat pagi Selamat Mbak pagi. Sarah, Mas Dani, Selamat fresh banget ya. Iya. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, aman, lancar. Gimana Mas Dani, Mbak Sarah? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar juga. Kami juga sangat senang sekali bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Ibu Rizky Fitriana hari ini. Namun Bu, sebelumnya kan ada pepatah tuh yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi mungkin dari Ibu Fitri nih biar dari Tax Friend dan kami bisa lebih akrab dengan Ibu. Dari Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat pagi Tax Friend. Perkenalkan, saya Rizky Fitriana, salah satu tim penyuluh di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Oke, pagi ini saya akan ditemani Mbak Zahra dan Mas Danis untuk mengupas Mengenai perpajakan pastinya ya. ya. Baik. Betul sekali pengalamannya Ibu. Mohon maaf Ibu Rizky Fitriana, supaya suasananya juga lebih santai nih. Kira-kira bisa dipanggil apa Ibu? Oke, yang penting jangan bi ya. Nanti Bu beda dikit jadi bi. Aduh. Kalau bahaya lah ya. Nanti bi gitu ya. Oke, boleh Bu, boleh Kak, terserah mana yang nyaman aja. Boleh, Oke, mungkin siap. Bu Rizky mungkin ya. Boleh. Baik, Ibu. Salam kenal ya Ibu Rizky. Salam kenal juga Ibu. Jadi pada hari ini kita akan bakal ngobrol banyak soal pajak yang lagi relate banget sama kehidupan sekarang. Kira-kira gimana perasaan Ibu Rizky bisa berbagi insight dan pengalaman dengan Tax Friend hari ini? Oke, seneng banget ya karena kali ini saya berbeda nih situasinya. Yang biasanya saya berbagi insight seperti ini mengenai aspek perpajakan gitu dengan wajib pajak yang mungkin sudah terdaftar. Nah, kali ini Tax Friend berarti usianya seusia kalian ya. Iya. Gen Z, kemudian Gen Alpha ya. Bisa Ada Gen ya. Alpha Gen bisa. Alpha sudah mulai ini ya Mencari ke informasi Sudah ya. betul. pajaknya juga. Ya. Jadi senang banget kali ini saya mendapatkan
suasana baru. Jadi apalagi diundang dengan kalian di momen yang seperti ini, benar-benar seneng banget. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini adalah suatu hal yang baru Hal bagi yang baru, ibu ya, Bu. karena memang biasanya apa ya, yang di ini, yang interaksinya itu biasanya dengan wajib pajak udah terdaftar, sekarang wajib pajak atau bahkan calon wajib pajak. Jadi kan beda nih Beda ya sasarannya, feel-nya. betul, sasarannya beda, feel-nya beda. Oke, siap. Dan ini juga berarti salah satu pengalaman yang baru dari Ibu Rizky nih, Tax Friends. Dan betul. kita pasti juga bakal excited untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Rizky ke depannya seperti itu. Boleh. Sekali nih Kak. Namun sedikit di luar topik nih, Bu. Boleh. Ngomong, kan saya sudah baca CV dari Ibu ya, Bu. Mm-mm. Dan itu pernah berdinas di Kanwil JJP 3 ya, Bu. Jawa Tepatnya. Timur 3, Di betul. Malang dan KPP lainnya ya, Betul. Bu. Oke. Dan mungkin bisa jelaskan sih, Bu, apa ada perbedaan rutinitas di antara kantor lainnya dan juga di DJP Jatim 1 ini mungkin, Bu? Oke, kalau secara perbedaan rutinitas keseharian dari rumah ke kantor sama aja ya. Kemudian kalau misalkan rutinitas di kantor memang ada semacam perbedaan karena memang segmen kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak itu berbeda. Jadi kalau kantor wilayah itu lebih ke edukasi ke wajib pajak. Hanya satu job desk ya, edukasi ke wajib pajak baik dengan metode penyuluhan langsung satu arah, penyuluhan langsung dua arah maupun tatap muka langsung. Tetapi kalau misalkan di kantor pelayanan pajak, kami dalam kapasitas sebagai penyuluh itu punya dua aktivitas. Jadi selain mengedukasi wajib pajak, kami juga menghandle permohonan dari wajib pajak. Seperti itu. Jadi fokusnya gitu yang berbeda ya Ibu. Fokusnya betul banget Mbak Sarah, fokusnya yang berbeda. Jadi kalau misalkan wajib pajak, mungkin yang sering berinteraksi dengan wajib pajak pada umumnya itu adalah kantor pelayanan pajak. Kalau di Kanwil ini jarang banget lah wajib wajib edukasi ya. Betul. Informasi diolah sampai ke tax friend atau mungkin wajib pajak yang lain, betul. Baik Ibu. Oke. Terus mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya kali. Boleh. Sudah mulai udah mulai hangat ya. Udah mulai Iya. hangat ya Ibu. Udah mulai akrab kita nih, Bu. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol soal fenomena hustle culture gini. Dan gimana sih sekarang tuh banyak orang punya lebih dari satu sumber penghasilan. Kira-kira pendapat dari Ibu Rizky mengenai fenomena ini itu bagaimana Ibu? Kita persamakan persepsi dulu ya. Boleh. Siap. Hustle culture menurut Danis sama Zahra itu seperti apa? Baik, mungkin mulai dari saya ya. Boleh, Zahra dulu, boleh. Kalau menurut saya sendiri ya Ibu, hustle culture ini tuh kayak semacam gaya hidup atau pola pikir gitu dari seseorang. Itu kayak produktivitas gitu loh Ibu. Jadi bisa mungkin saya punya satu pekerjaan. Oke. Terus saya milih aku harus punya pekerjaan sampingan gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Danis? Kalau dari saya sendiri juga kurang lebih sama seperti Kak Zahra, tapi saya jelaskan dengan bahasa Gen Z ya, Bu. Boleh. Jadi teman-teman Gen Z, tax friends kalian. Jadi untuk hustle culture sendiri adalah suatu kegiatan yang sangat produktif, yang dimana kegiatan tersebut akan bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan di luar penghasilan utama kita. Jadi contohnya seperti kita sudah punya pekerjaan tetap nih, tapi dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang. Jadi kita bisa mencari side job seperti freelance dan content creator yang bisa disampaikan dari Kak Zahra tadi, seperti itu. Jadi punya penghasilan sampingan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau dari Ibu Vi? Oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Zahra sama Danis, bahwa dengan fenomena hustle culture ini memantik kaum muda untuk berpenghasilan lebih melalui cara-cara seperti melalui konten digital dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kita lebih, kalau mungkin di komunitas kalian hustle culture ya, kalau mungkin di komunitas yang lebih di atas kalian tuh dikenal dengan istilah monetisasi. Jadi monetisasi itu adalah mengubah atau memproses konten atau segala sesuatu untuk menjadi sumber penghasilan, seperti itu. Iya.
Berarti kayak misal kita mau bikin video, terus kita mengedit, terus bagaimana itu tuh kita proses gitu ya Ibu? Diproses tujuannya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti itu ya Ibu. Baik Ibu. Mungkin nih ya Ibu, kalau menurut saya pribadi muncul satu pertanyaan nih Ibu. Hustle culture ini kan nggak lepas bahwa kita harus multitasking gitu ya. Betul. Tapi permasalahannya nih Bu, juggling antara satu kegiatan atau mungkin satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sudah disebutkan Kak Davis tadi, itu kan bisa jadi mengganggu workflow ya Bu ya. Yang pada akhirnya juga bisa jadi memengaruhi kualitas pekerjaan. Kalau menurut Ibu itu bagaimana? Oke, kalau dari aspek kami yang sudah ini ya melalui hal asam manis, asam garam di dunia pekerjaan, bukan berat banget nih. Jadi memang kendala kita untuk menjalani satu pekerjaan dengan beberapa pekerjaan yang lain itu mesti ada jugglingnya, mesti ada nge-lag-nya. Tetapi kalau misalkan satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain itu masih berhubungan, saya rasa tidak terlalu nge-lag-nya, nggak terlalu jauh, tapi malah saling mendukung satu sama lain. Contoh nih, misal sesuai dengan tema kalian nih ya pagi ini, misal si Danis nih, dia jadi konten kreator. Terus Danis nih punya temen nih, Zahra bantuin nih jadi videografernya. Terus misal Adit nih kemudian jadi fotografernya, atau siapa lagi nih di bagian penjualan merchandise-nya. Nah itu kan sebenarnya satu kegiatan yang lingkup gitu ya? masih satu lingkup, masih satu frekuensi yang sama, jadi malah mendukung. Jadi ngelaknya nggak timpang banget, jugglingnya nggak langsung yang fluktuatif gitu. Jadi bisa dibilang kita juga harus saling mendukung satu sama lain seperti itu. Saling mendukung satu sama lain supaya kualitas aktivitas yang kalian lakukan untuk tujuan sumber penghasilan itu tadi berhasil secara maksimal gitu. Wah, saya juga setuju sekali juga sih dengan pendapatnya Ibu Rizky. Berarti bisa dibilang hustle culture ini ya Bu ya. Bisa dibilang ini bukan hanya soal produktivitas, tapi juga bagaimana cara kita bertanggung jawab atas setiap hal yang kita lakukan, termasuk menjaga kualitasnya. Betul sekali. Nah, kalau kita tarik ke konteks yang lebih spesifik ya Bu, tentang kewajibannya, terutama terkait kewajiban perpajakannya nih Bu. Nah, mungkin berdasarkan prakteknya nih, masih banyak dari tax friend juga yang sekarang lagi berada di fase hustle culture ini Bu, itu belum terlalu aware. Sebenarnya kalau kita dapat penghasilan dari freelance atau side job yang lain, itu termasuk objek pajak nggak sih Bu? Oke. Dari Ibu Rizky bisa. Baik, ini saya manggilnya tax friend ya. Boleh, nanti mohon maaf kalau misalkan kesleo jadi kawan pajak, karena seringnya menyapanya dengan kawan pajak. Lebih Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi tax friend, sebelum kita belajar lebih jauh atau kita saling menebar insight tentang aspek perpajakan konten kreator, kemudian freelance atau usahawan yang tergabung dalam transaksi digital, kita perlu ketahui terlebih dahulu subjek dan objeknya. Subjeknya siapa sih? Subjek pajaknya siapa sih? Jadi subjek pajaknya adalah mereka yang aktif berperan di dunia digital untuk tujuan sebagai sumber penghasilan. Kemudian objek pajaknya apa aja? Jadi kalau misalkan boleh saya klasifikasikan 5 sampai 6 klasifikasi, tapi nanti juga bisa sesuai dengan pengembangan yang ada di lapangan. Jadi yang pertama yang jelas adalah penghasilan dari aspek transaksi digital itu bisa dari endorsement atau paid promote. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah AdSense. Oke, iklan. Betul. AdSense gitu ya Ibu. Betul. Kemudian yang ketiga affiliate. Ini yang cukup ngarep juga ya Ibu. Nah, ini affiliate ini kan mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, semua menggeluti affiliate ini ya. Kemudian yang keempat itu adalah event attendant. Dani sama Zara pernah dengar event attendant? Sudah pernah dengar. Sudah pernah dengar. Kemudian selanjutnya ada penjualan merchandise
dan yang terakhir adalah sebagai pembicara atau speaker dalam suatu event. Oh, seperti itu. Nanti boleh dikupas satu-satu ya. Jadi untuk konten kreator atau paid promote itu kita masih bagi lagi. Oh, Jadi masih kalau ada misal lagi nih, Bu, ya? betul. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak nih datang ke kami, minta tolong dibantu dengan dengan penghasilan kami sebagai konten kreator, minta dibantu untuk pengisian SPT tahunan. Nah, di situ kami harus memecah dulu konten kreator ini dalam hal bagaimana, kemudian pekerjaannya bagaimana, mekanismenya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Oh. Nah, kita biasanya tanya dulu nih ya untuk konten kreator, apakah dia berada di bawah naungan agensi atau berdiri sendiri? Iya, betul Oke. sekali. Dari situ nanti baru bisa terlihat gitu ya. Baru kita bisa mengklasifikasikan semua jenis sumber penghasilan ini terutang PPh 21, cuman untuk penghitungannya yang akan berbeda. PPh 21 atas karyawan atau atas pekerjaan bebas atau atas usahawan. Nah, misal konten kreator itu terbagi jadi dua kan tadi. Mereka yang ada di bawah naungan agensi atau yang berdiri sendiri. Berdikari gitu ya, Bu. Berdikari boleh. Jadi misalkan nih si Danis pulang kuliah kemudian punya aktivitas lain sebagai konten kreator. Jadi kan Danis ini tidak terikat dengan badan Agensi. apapun, agensi atau lembaga apapun. Danis berdiri sendiri. Nah, itu nanti Danis terutang PPh 21 atas pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas. Dan bagi mereka yang bergelut di bidang penghasilan yang termasuk dalam kategori pekerjaan bebas ini, cara penghitungannya diskonnya plus banget. Wah. Dibanding dengan mereka yang terutang PPh 21 sebagai karyawan. Oh, seperti itu. Jadi ya tadi ya diskonnya plus. Boleh dijelaskan nih diskonnya? Boleh sekali. Oke. Biar teman-teman yang mau jadi content creator bisa tertarik juga, Bu. Paham juga ya Paham aspek juga dengan perpajakannya. pajaknya. Betul Jadi sekali, tidak Bu. hanya menjalankan bisnis di Betul bidang sekali. digital, tetapi juga paham di aspek perpajakannya. Betul sekali. Oke, text friend. Jadi kalau misalkan konten kreator itu berada di bawah naungan agensi, berarti yang bersangkutan ini termasuk dalam kategori karyawan. Karena pekerjaannya dia itu berada di bawah naungan agensi atau badan gitu ya? atau badan. Jadi biasanya agensi itu ada wajib pajak, beberapa wajib pajak orang pribadi di mana masing-masing menaungi beberapa pekerjaan. Jadi misal si Danis nih di bawah naungan agensi, Danis sebagai content creator, kemudian Zahra sebagai marketing atau editor, kemudian Adit sebagai untuk di bidang penjualan merchandise. Nah, itu mereka termasuk dalam kategori terhutang PPh 21 karyawan. Lalu bagaimana penghitungannya, text friend? Jadi nanti penghitungannya adalah mereka harus merekap tuh ya penghasilan bruto. Jadi selain punya catatan sendiri untuk cross check dengan pemotongnya, pemotong juga merekap penghasilannya. Di tiap bulan mereka menerima gaji yang sama. Oh, seperti itu. Oke. Nah, dibagi lagi di bawah agensi pun ada dua nih. Ada dua kategori lagi. Sudah di bawah agensi juga masih ada yang dikategorikan sebagai konten kreator yang masuk kategori pekerjaan bebas. Nah, yang masuk kategori itu yang bagaimana nih kawan pajak? Jadi, kalau misalkan di bawah agensi yang bersangkutan menerima penghasilan tiap bulan rutin dengan gaji yang sama, berarti dia masuk kategori sebagai karyawan. Jadi, untuk penghitungan PPh 21-nya, nanti perusahaan dia dari Januari sampai dengan November itu terhutang PPh 21 ter. Kemudian nanti di Desember itu cara penghitungannya adalah penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan, dikurangkan dengan iuran pensiun, JHT, JKK, masih dikurangkan lagi dengan PTKP dan masih dikurangkan lagi dengan
pembayaran PPh 21 Januari sampai dengan Hingga Desember November. yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Kerja. Diskonnya seperti itu. Kelihatannya banyak ya, diskon. Tapi belum kita lihat lagi bagaimana yang pekerjaan bebas. Yang pekerjaan bebas ini lebih menggiurkan nih, tax friend. Bagaimana tuh, Bagaimana Ibu? itu, Bu? Jadi bagi konten kreator yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas, mereka harus merekap penghasilan brutonya. Oh, berarti sendiri ya, Ibu? Harus merekap sendiri, harus inisiatif sendiri, harus punya pencatatan sendiri. Gitu. Seperti Karena mereka yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas, pajaknya tidak dipotong oleh perusahaan, Kerja gitu ya? pemberi kerja, betul. Jadi harus merekap sendiri nih, bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, penghasilan bruto ya, kotornya ya. Siap, Ibu. Nah, kemudian, oh ya, NPPN, dari tadi udah bahas NPPN, tapi sebelum ini ya, NPPN tuh kalau boleh di spill ke tax friend apa nih, Mbak Kalau Zara? dari saya, Bu, NPPN itu norma penghitungan pajak Penghasilan neto, Mohon tepat maaf ya, sekali Ibu. ya. Jadi udah bagus nih pemahamannya Mbak Zahra. Minimal sudah tahu nih kepanjangannya NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Artinya wajib pajak dengan kriteria tertentu itu menggunakan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sehingga misal untuk konten kreator nih, NPPN-nya adalah 50% tarifnya, 50% kemudian dikalikan penghasilan bruto. Bruto. Jadi yang menjadi dasar pengenaan pajak tidak langsung nyata-nyata penghasilan bruto, Jadi tapi 50%-nya yang jadi dasar pengenaan pajaknya. Dan itu akan berbeda antara jenis pekerjaan yang satu dan yang lain. Nah, kebetulan untuk konten kreator ini tarif NPPN-nya adalah 50%. Jadi dari penghasilan bruto kalikan 50%, kemudian baru diolah seperti yang karyawan tadi, dikurangin PTKP. Sebenarnya rangkaiannya lebih pendek, tetapi kan berangkat awalnya sudah didiskon 50% gitu, kawan pajak atau tax friend. Oke. Baik, Ibu. Ternyata seperti itu ya, tax friend. Terus bisa di-highlight juga kalau tadi untuk yang mandiri atau yang itu kan mencatat sendiri, kemudian juga menghitung sendiri, dan melapor sendiri. Betul. Dan itu merupakan rangkaian dari kewajiban wajib pajak atau tax friend kalau misalkan melakukan usaha. Jadi memang kewajiban yang pertama adalah mendaftarkan NPWP ketika syarat subjektif objektifnya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah menghitung. Kemudian yang ketiga, jika memang harus ada pajak yang harus dibayarkan, maka membayar. Kemudian kewajiban terakhir adalah melaporkan. Seperti itu. Berarti untuk melaporkannya sama seperti SPT 21 itu ya, Bu ya? SPT tahunan orang pribadi, SPT untuk tahunan. orang pribadi. Oke. Kemudian dari rangkaian tadi, dari endorsement, paid promote, kemudian affiliate, AdSense, kemudian event organizer, apa tadi? Merchandise dan sebagai speaker. Yang sedikit berbeda itu adalah, bukan sedikit sih, memang banyak berbeda, adalah penghasilan dari penjualan merchandise. Karena aspek perpajakannya berbeda nih. Boleh mungkin dijelaskan ke tax friend, Ibu? Boleh banget nih tax friend. Jadi kalau misalkan penghasilan si konten kreator itu juga ada penghasilan atas penjualan merchandise, maka terhutang PPh final UMKM. Tahu enggak tarifnya berapa? Kalau nggak salah 0,5% ya, Ibu? Cerdas sekali, Dennis. Ya, senang banget kalau misalkan ketemu tax friend yang seperti ini ya. Jadi sudah ada sedikit betul, gambaran. sudah ada sedikit gambaran tentang aspek perpajakan, begitu kan pajak. Jadi saya kembali lagi, kalau misalkan penghasilan itu adalah berasal dari penjualan merchandise, kita telisik lagi nih, penjualan merchandise itu dia berada di bawah agensi lagi nggak? Memang job desk-nya dia suruh jual merchandise,
atau dia berdiri sendiri seperti YouTuber yang dari Bali atau Denpasar itu, dia kan juga ada penjualan merchandise ya. Oh, iya Ibu. Kalau yang seperti itu, atas penjualan merchandise itu termasuk aspek perpajakan PPh final UMKM sesuai PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Danis. Cuman nih, tax friend yang perlu diingat, nah sekarang PP 55 tahun 2022 ini sudah expired nih kalau bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi sudah lewat nih jangka waktu pengenaan pajak PP-nya. Betul. Jadi kan mulai berlangsung untuk PPh final UMKM ini di tahun 2018. Sementara di aturan PP 55 2022 untuk wajib pajak orang pribadi hanya berlangsung selama 7 tahun. 2018-nya dihitung 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 2024 sudah berakhir. Okay. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sudah berakhir nih? Tarif pajaknya gimana sepanjang 2025? Betul Ibu. Betul demikian nggak? Akan ada pertanyaan seperti itu nggak nantinya? Pastinya ada Ibu. Pastinya ada. Nah, sekalian tax friend, saya jelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 nanti angsuran PPh 25-nya akan nihil. Acuannya dari pasal 10 PMK 215 2018. Di mana angsuran PPh 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya melaksanakan kewajiban PPh final UMKM kemudian beralih ke tarif umum itu diberlakukan sebagaimana wajib pajak baru. Oh, wajib pajak baru. Betul. Nah, aturan ini dimuat di PMK 164 tahun 2023 pasal 16 ayat 2. Di mana untuk angsuran PPh 25 tahun pertama atau tahun pajak berlangsung setelah pindah dari PPh final UMKM tadi ke tarif umum itu adalah diberlakukan nihil. Itu. Berarti untuk tahun pajak setelahnya dibuat nihil seperti itu ya Bu? Jadi kurang lebih kalau misalkan boleh diilustrasi biar tax friend lebih mudah memahami ya. Jadi kan tadi berakhirnya 2024 tuh PPh final UMKM-nya. Nah, kemudian awal 2025 sudah menggunakan tarif umum, yakni tarif PPh pasal 17. Nah, kemudian tarif tersebut mulai dijalankan mulai 1 Januari 2025. Namun, karena kondisi wajib pajak tersebut sebelumnya menggunakan PPh final UMKM, kemudian beralih, maka dia diberlakukan sebagai wajib pajak baru berdasarkan PMK 164 tahun 2023 tadi, di mana besarnya angsuran PPh ditetapkan nihil. Jadi sepanjang 2025 nihil, tapi mulai Januari 2026 mulai mengangsur PPh 25. Itu. Seperti itu ya Bu. Jadi bisa dibilang semua tambahan dari semua itu sudah termasuk dalam tambahan kemampuan ekonomi, sudah termasuk sebagai objek pajak sih. Sudah termasuk objek pajak. Ngomong-ngomong tambahan ekonomis nih Danis. Tadi sebelumnya saya memancing. Boleh Ibu. Harusnya sebelum kita sampai ke tahap ini kita pahami dulu ya apa arti penghasilan itu tadi. Karena kan mungkin tax friend masih belum paham nih, apakah yang seperti ini termasuk penghasilan sih? Saya punya kegiatan konten kreator, apakah ini penghasilan sih? Karena sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2028 sebagaimana sudah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi pengertian penghasilan itu adalah
segala semua tambahan kemampuan semua ekonomi, tambahan betul betul, bukan, Ibu? semua tambahan kemampuan ekonomis baik dari dalam maupun luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Nah, dalam bentuk apapun itu, kemudian kalau misalkan ditarik ke era sekarang, Betul, Ibu. yakni era digital, Betul, di Ibu. mana semua aktivitas, semua transaksi, semua interaksi hampir sebagian besar didukung dengan kegiatan digital. Maka apapun itu transaksi digital yang menghasilkan penghasilan, maka termasuk penghasilan dan menjadi objek pajak. pajak. Oke, berarti seperti mobil dan motor yang jalan di jalan ini, Bu, sudah termasuk sebagai objek pajak seperti itu ya, Bu? Oke, mobil dan motor itu adalah barang kena pajak. Oh iya. Darwis. Oke, siap, Ibu. Oke, jadi tolong dibedakan tax rent untuk subjek pajak, objek pajak, dan barang kena pajak. Oke. Baik, Ibu. Mungkin langsung saja kita bahas mengenai generasi sekarang. Kita hubungan ke generasi sekarang ya, Ibu ya. Di era digital seperti sekarang, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu ya, penghasilan ini kan makin beragam, mulai dari Betul. AdSense tadi ya, Ibu ya. Terus kemudian ketika event attendance kita juga mendapatkan penghasilan gitu. Terus ada juga jasa freelance dan lain sebagainya, masih banyak kita dia, Ibu. Kalau menurut Ibu Rizky sendiri, kenapa sih penting untuk generasi sekarang, khususnya yang sedang aktif gitu, mencari atau membangun sumber penghasilan lain untuk mulai memahami pajak penghasilan mereka? Betul, jadi seperti ini ya tax friend. Ketika kita mulai mendapatkan penghasilan, kita juga harus memahami aspek perpajakannya. Karena setiap aspek kegiatan yang kita lakukan sepanjang itu menghasilkan penghasilan, ada tambahan ekonomis di dalamnya, Betul. maka itu disebut sebagai penghasilan dan jadi objek pajak. Sehingga penting sekali untuk tax friend memahami bahwa kegiatan tax friend dalam lingkup digital itu juga mengandung aspek perpajakan di dalamnya. Nah, kenapa tax friend harus mengenal aspek perpajakan itu sejak dini? Karena untuk mempermudah jalannya transaksi atau bisnis tax friend sendiri. Nah, kalau misalkan sering ya yang ada pertanyaan itu juga sama sih di bawah umur, tapi masa harus bayar pajak gitu. Yang sering kita temui juga seperti itu di lapangan biasanya. Nah, sekarang kita bisa mengilustrasikan secara mudahnya seperti ini. Kalian ketika melihat televisi, atau misalnya televisi udah jarang banget ya kalian nonton televisi ya, nontonnya YouTube ya, nonton YouTube, kalian biasanya ada artis cilik. Kalau sekarang masih ada nggak ya artis cilik? Kalau di zaman saya dulu masih banyak banget sih. Kalau sekarang mungkin lebih ada konten kreator anak-anak itu kan ada ya masih. Nah, yang seperti itulah. Baik, Ibu. Kalau misalkan dia jadi konten kreator anak-anak, kemudian ketika setiap kali nih influencer ngeklik itu ada penghasilan dari iklan atau AdSense tadi, dia dapat penghasilannya dari situ kan. Setiap diklik, setiap disimak oleh audiens, dia dapat penghasilan dari situ. Apakah dia yang masih kecil di bawah umur itu tidak terhutang pajak? Terhutang. Karena mendapatkan penghasilan. Betul, ya? Balik lagi, betul Zahra, balik lagi karena pada dasarnya semua kegiatan yang menghasilkan penghasilan itu adalah objek pajak. Lalu kalau misalkan dikaitkan dengan di bawah umur nih, bagaimana? Kan saya belum punya NPWP nih. Nah, kawan pajak atau tax friend, sejak 2024 kita sudah DJP sudah gencar mensosialisasikan tentang integrasi NIK ke NPWP. Jadi sekarang kalau misalkan ditanya NPWP itu ya NIK itu jadi NPWP. NIK 16 digit itu sebagai NPWP, tetapi dengan syarat harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana caranya si anak-anak ini tadi memenuhi kewajiban perpajakannya?
Berarti mereka nanti mengikuti laporan SPT orang tuanya atau kepala keluarganya dalam hal ini. Berarti dari yang penjelasan Ibu tadi, meskipun masih kecil namun sudah memiliki penghasilan, bisa membayar pajak menggunakan NIK-nya seperti itu ya, Bu? Betul, menggunakan NIK kepala keluarga. Karena memang sekarang kan sebenarnya bukan sekarang aja sih, sebenarnya peraturan dari dulu bahwa konsep satu kepala keluarga itu cukup 1 NPWP. Nah, kemudian konsep itu bisa diintegrasikan di sistem perpajakan yang baru, Kortek ini. Jadi Kortek ini sinkron dengan peraturan yang ada, sehingga ketika kepala keluarga itu memiliki NPWP, maka penghasilan dari istri, penghasilan dari anak itu nanti ketika mereka mendapatkan bukti potong akan masuk ke lampiran 1 bagian E SPT tahunan si kepala keluarga. Itu. Wah, ternyata seperti itu ya Tax Friend. Berarti Ibu ini juga sekaligus menyampaikan bahwa sangat penting sekali ya Ibu untuk memahami pajak penghasilan pribadi. Bisa dibilang juga kalau walaupun di bawah umur itu sekarang sudah terbaru ada regulasi untuk NIK, sebenarnya NPWP ya Ibu ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizky tadi. Izin ini lagi sih mengkoreksi sih Zahra. Jadi sebenarnya bukan peraturan baru, itu sudah peraturan lama untuk 1 KK 1 NPWP. Tetapi sistem di DJP baru bisa mengakomodir peraturan tersebut, yakni dengan sistem Kortek ini. Karena pada saat sistem DJP online kemarin masih berjalan, peraturan tersebut masih belum bisa masuk ke DJP online, masih belum bisa sinkron. Nah, begitu menggunakan sistem Kortek, jadi ketika diterbitkan bukti potong atas si anak tadi, kemudian atas istri, itu semua bukti potong langsung terprepopulat atau masuk ke SPT tahunan si kepala keluarga. Dalam hal ini mungkin ayah atau suami atau bapak dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf ya Tax Friend, mohon maaf juga Ibu, terlalu bersemangat ini sampai ada kesalahan ini ya. Tidak apa-apa. Oke, ternyata tak ada gading yang tak retak lah ya. Oh iya. Oke, lanjut. Siap Ibu. Ternyata seperti itu ya Tax Friend, yang seperti penjelasan dari Ibu Rizky. Tadi kita juga sempat bahas nih Bu, bahwa masih banyak orang yang fokus pada besarnya penghasilan, tapi belum memikirkan kewajiban pajaknya. Padahal keduanya itu sangat dekat dan berkaitan. Seperti Ibu tadi katakan bahwa setiap ada penghasilan itu sudah termasuk dalam objek pajak. Nah, dalam melihat kondisi tersebut Ibu, menurut Ibu Rizky sendiri ya, bagaimana cara yang paling efektif nih menurut Ibu agar generasi muda atau para Gen Z ini bisa sadar bahwa pajak itu bukan sesuatu yang sangat jauh dari kita, melainkan bagian dari aktivitas mereka sehari-hari. Seperti itu Ibu. Oke, Tax Friend. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, baiknya kita ini ya, menganalisa ke yang cetek-cetek dulu aja lah. Boleh. Yang sekiranya bisa masuk ke logika Gen Z atau gen kalian lah. Iya. Tax Friend juga ya. Tax Friend. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita baiknya balik lagi nih. Pengertian pajak itu apa sih? Iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung. Nah, jadi ada 3 poin nih: iuran wajib, kemudian memaksa, dan kontribusinya tidak secara langsung. Nah, siapa sih yang dipaksa? Ada yang sukarela? Zahra, Danis, kalau dipaksa? Kalau dari saya Kalau dari saya sih tergantung mengajaknya bagaimana sih Bu, dan secara halus juga, atau tidaknya. Dipaksa ngapain dulu nih ya? Iya betul. Kalau dipaksa ngopi, mau kan ya? Mau. Ayo. Tapi kalau dipaksa yuk berangkat kuliah pagi-pagi. Waduh. Enggak dulu deh. Tapi harus Ibu kalau kuliah pagi-pagi harus gitu ya. Harus ya. Jadi seperti ini Tax Friend. Kalau misalkan dilihat dari apa istilahnya, pengertian tadi bahwa pajak itu sifatnya memaksa. Barang yang dipaksa itu jelas berangkatnya bukan dari sukarela. Iya, namanya sekali. Terpaksa juga pasti
ada effort banget untuk ya ayolah gitu kan ya. Iya, Ibu. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran tax friend nih, bagaimana biar sadar bahwa pajak itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita sebenarnya, kita berangkatnya dari ilustrasi yang mudah-mudah aja nih tax friend. Wah, Misal gimana, Ibu? nih, tax friend berangkat ke kampus lewat jalan atau terbang. Lewat jalan, jalan, Ibu. Lewat jalan lah ya. Saya, Ibu. Nggak putus sayap. Kali aja nggak mau jalan terus terbang tuh. Sulap kali Sudah. ini. Nah, kalau misalkan jalan tuh, kalian jalan itu kan napak tuh ya di jalan. Betul, Ibu. Nah, jalan itu dibangun dengan Dengan apa lagi kalau bukan kontribusi Pajak. pajak. Betul Betul sekali. Nah, pembangunan infrastruktur, jadi semacam jalan, fasilitas umum. Nah, seperti itu dibayar menggunakan dana dari pajak yang merupakan sebagian dari persebaran APBN, bahwa pajak itu dikemanakan gitu. Karena sering kan wajib pajak atau tax friend tanya, pajaknya dikemanakan? Sekarang ilustrasi gampangnya, kalian ke kampus, kalian nongkrong ngopi, terbang atau jalan. Kalau kalian Jalan. terbang berarti nggak memanfaatkan infrastruktur pemerintah ya. Betul. Kalau misalkan kalian jalan, berarti kan memanfaatkan jalannya yang dibangun Betul menggunakan sekali, Bu. biaya atau dana dari Pajak pajak. sendiri. atau mungkin lebih ini tuh kalau kita sakit ya Ibu ya. Kita kan membutuhkan rumah sakit. Rumah sakit sendiri kan fasilitas umum. Mm-mm. Dari mana pembayarannya kalau bukan dari pajak? Betul Betul banget sekali. Zahra betul banget. Jadi insight dari Zahra ini memicu saya untuk jadi ini ya, lebih luas lagi Betul, impact Ibu. pajak itu kemana aja. Atau misalkan dana pajak itu digunakan untuk jenis pembangunan seperti apa. Jadi tadi infrastruktur, kemudian Zahra tadi cerita rumah sakit, kemudian rumah sakitnya rumah sakit milik pemerintah ya Zahra. Kemudian untuk kepentingan sekolah, kemudian alutsista. Alutsista. Nah, kepentingan alutsista ini malah kalau misalkan kita mengilustrasikan dengan suasana di luar, Iya. suasana apa Danis? Geopolitik. Oke. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan dengan suasana geopolitik yang ada di luar, artinya kita juga harus punya pertahanan nih di bidang militer. Betul Betul sekali. sekali. Nah, kita harus punya alutsista yang proper. Nah, kalau misalkan alutsistanya nggak proper, misal ada apa-apa dari luar, apa iya kita cuma mau lemparin pakai batu aja? Enggak mungkin. Enggak kan? sampai. Nggak nyampe. Enggak. Oke. Jadi salah satu membentuk kesadaran tax friend adalah dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada di sekitar itu tadi. Betul sekali. Jadi tax friend akan merasa bahwa oh iya, saya menggunakan jalan, saya menggunakan bis, fasilitas umum, Pesawat terbang juga ya. Ada bandaranya seperti bandaranya. Oke, jadi sebenarnya jadi tadi sangat dekat kita dengan aspek perpajakan ketika kita menjalankan bisnis, atau maupun kita tidak menjalankan bisnis sekalipun kita memanfaatkan infrastruktur pemerintah dari dana pajak. Jadi tax friend memang dipaksa, tapi paling tidak tax friend memahami sedikit ada kesadaran bahwa kita ini juga sudah memanfaatkan infrastruktur dari pemerintah dari dana pajak. Mungkin bisa dipahami juga ya Ibu. Seperti yang terlihat di belakang ini ada pajak kita untuk kita. Oke, bagus banget nih Zahra, langsung nyambungnya ke situ ya. Boleh. Oke. Jadi memang pajak itu, kawan pajak atau tax friend dibayar, atau pajak itu dari kita, sebenarnya kata Zahra tadi. Kemudian untuk kita, maksudnya untuk kita ya untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya digunakan juga oleh kita yang bayar pajak gitu. Oke, bagaimana Kak Danis? Oke. Melihat dari fenomena dan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya Bu, saya juga terpikir nih, bagaimana sih generasi muda ini memiliki multiple income, dan apakah dari Ibu sendiri sistem perpajakan di Indonesia itu sudah cukup bisa untuk mengedukasi atau mengajak para generasi muda agar bisa adaptif dan ramah terhadap kondisi tersebut, Ibu?
Oke. Apakah sudah bisa memancing kesadaran para pemuda juga seperti itu, Ibu? Kalau ditanya seperti itu berarti aspek dari ini ya sudut pandang saya ya. Boleh sekali, Ibu. Multiple income, hustle culture, monetisasi itu adalah satu kosakata yang masih berkaitan. Jadi Betul, Ibu. Satu lingkup. Jadi bagaimana memantik kesadaran ya, Iya, Ibu. dengan penghasilan yang berbagai macam dari berbagai sumber penghasilan supaya Tax-Friend ini sadar akan aspek perpajakan. Kembali lagi tadi ke penjelasan sebelumnya, kalau ingin memantik kesadaran generasi kalian, itu kan kalau misalkan diajarin atau diedukasi tentang peraturan masih belum masuk mungkin ya, karena generasi Betul, Ibu. kalian kan generasi yang kreatif, inovatif, Betul. nggak suka sekali. terikat dengan sesuatu yang sifatnya memaksa. Memaksa. Jadi cara memberikan pemahaman adalah dengan ya sesuatu yang kita alami sehari-hari aja. Misalnya itu tadi jalan. Kamu pakai jalan ini dibangun pakai Dana apa? dana apa? Kalau bukan pajak ini. Kalau bukan pajak, benar kata si Zahra tadi, pajak untuk kita, pajak dari kita untuk kita. Nah, artinya ketika Tax-Friend sudah mendapatkan penghasilan seberapapun itu, di situ sudah ada kewajiban untuk memenuhi aspek perpajakannya. Wah, baik, mungkin dari penjelasan dari Ibu Rizky ini sudah luas ya tadi Ibu ya, sudah cukup kalau menurut saya untuk Sebenarnya bisa saya masih kurang nih Zara. Masih kurang. Masih kurang lagi ya, Bu. Iya, sebenarnya masih kurang detail lagi, tapi durasi ya. Waduh, sepertinya. Tapi kalau untuk Genji sendiri mungkin sudah cukup bisa untuk difahami ya, Ibu. Gitu ya. Karena dari sudah memiliki yang dikatakan Ibu, ilustrasinya juga sudah banyak sekali dari Ibu Rizky sendiri, dan mungkin sudah bisa terbayang oleh Tax-Friend yang didominasi oleh para Genji ini, Bu, seperti itu. Dan mungkin kalau masih membutuhkan informasi tambahan juga nanti bisa dicari di website DJP ya Ibu. Betul, Itu jadi sudah banyak informasi yang disampaikan, betul Ibu. betul Zahra. Jadi kalau misalkan nanti Tax-Friend atau kawan pajak yang kebetulan dengerin podcastnya Zahra, podcastnya Danis melalui komunitas Mazza Unesa ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih mengalami kendala dalam hal perpajakan, kami di Kanwil DJP Jatim 1 menyediakan 3 kanal. Jadi kanal YouTube, Instagram, dan telechat. Telechat. Iya. Mungkin bisa berkonsultasi ya Ibu. Boleh. Chat tadi itu. Boleh. Kalau misalkan pengen respon lebih cepat di Telegram chat. Gitu. Mungkin boleh disebutkan Ibu sebagai bahan untuk Tax-Friend juga kalau mencari informasi bisa di kanal itu tadi. Oke. Kalau di kanal YouTube itu Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kemudian kalau misalkan di Instagram itu Pajak Jatim 1. Pajak Jatim 1. Kalau misalkan di telechat Kanwil DJP Jawa Timur 1, Tax-Friend nanti bisa terhubung di kontak 0812 166 86200. Wah, mungkin bisa dicatat ya Tax-Friend Iya. ya untuk nomornya. Baik. Tapi apakah sudah tersedia di bio Instagramnya juga ya, Bu? Bio Instagram ada. Jadi bisa dicek juga ya teman-teman di bio Instagram tadi Pajak Jatim 1. Oke, ternyata seperti itu Tax-Friend. Bagaimana keadaan nih? Oke, ngomong-ngomong ini perbincangannya sangat seru sekali nih, Kak ya. Kalau saya seru banget sih. Mungkin dari Tax-Friend sudah banyak pertanyaan yang muncul nih, Kak ya. Betul sekali. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi Q&A, Bu Rizky dan Kak Zahra. Sesi tanya jawab. Sesi yang paling ditunggu dalam podcast kali ini. Rizky siap atau enggak untuk menjawab pertanyaan? Siap nggak? Siap, harus siap nih Zahra. Harus siap, Bu. Harus siap nih. Udah ada kontraknya ya. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nggak sih, Kak? Baik. Saya izin menyebutkan pertanyaan pertama ya Ibu. Oke. Ini pertanyaan dari @nia.rahma. Permisi Ibu, saya mempunyai usaha kecil-kecilan di bidang desain digital. Cukup banyak juga biasanya dalam sebulan dari open komisi begitu.
Nah, yang saya tanyakan, apakah untuk pekerjaan saya ini perlu lapor pajak ya, Bu? Mengingat saya tuh masih di bawah umur, tidak punya akun Cortex dan belum punya NPWP. Dan saya juga kurang paham untuk perhitungan pajak yang harus saya bayarkan itu berapa, Bu? Mungkin bisa dijawab, Bu. Panjang sekali pertanyaannya. Iya, ya. Bu, sangat kritis untuk tax friend kali ini. Iya, heeh. Jadi begini, tax friend. Tadi siapa namanya, Nania? Kak Nia. Iya, oke. Sebagaimana tadi yang sudah sempat disinggung sedikit Betul, Ibu. bahwa untuk wajib pajak yang masih di bawah umur ketika memiliki penghasilan, apakah sudah terhutang pajak? Sudah. Apakah sudah punya kewajiban lapor? Sudah. Tetapi yang melaporkan bukan yang bersangkutan. Nah, kembali lagi ke konsep peraturan bahwa 1 KK 1 NPWP. Nah, jadi yang bertindak sebagai kakak umumnya adalah ayah, papa, bapak, keluarga itu ya, suami. Bu, ya? Betul. Nah, jadi nanti yang melaporkan penghasilan Nia adalah ayah atau papanya melalui SPT tahunan ayah atau papanya. Jadi nanti penghasilan Nia sebagai apa tadi? Mungkin Oh, konten konten kreator lah ya, Betul. sebagai konten kreator. Nah, nanti dipilah dulu nih, si Nia ini konten kreator dia berdiri sendiri atau ada yang menaungi. Seperti agensi. Kalau misalkan ada yang menaungi, berarti nanti PPh 21-nya Nia sudah dipotong oleh agensi yang menaungi. Bukti potong itu nanti akan masuk ke laporan SPT tahunan ayahnya atau papanya di lampiran 1 bagian E. Kalau misalkan yang kedua, si Nia ini adalah konten creator yang berdiri sendiri, maka pekerjaan Nia ini dianggap sebagai pekerjaan kategori pekerjaan bebas, di mana tadi menggunakan mekanisme penghitungan NPPN, namun ada 2 syarat. Tadi belum sempat saya sampaikan. Mungkin bisa Betul. dijelaskan Sekalian ke Kak Nia dijelaskan Ibu, ya. Jadi syarat pertama untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yang pertama, penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian yang kedua, masih ingat? Untuk tarifnya Jadi untuk pemberitahuan NPPN, jadi misalkan mau menggunakan nih Zahra Danis misalkan sebagai konten kreator, aku mau pakai NPPN aja, diskonnya gede gitu kan ya. Tidak bisa seperti itu, tax friend. Jadi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilakukan melalui Cortex. Untuk pemberitahuan NPPN ini dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berjalan. Atau kalau misalkan disederhanakan dengan ilustrasi, misal untuk tahun pajak 2026 nih, Betul, Ibu. Zahra Danis milih mekanisme penghitungan pajak menggunakan NPPN. Jadi sebelum 31 Maret 2026 harus sudah melakukan pemberitahuan menggunakan mekanisme penghitungan NPPN via Cortex. Seperti itu. Baik. Mungkin juga Kak Nia tadi juga sudah sedikit memahami mulai dari pembahasan yang tadi ya, Ibu. Sudah dijelaskan. Sudah ada spillnya dikit ya, Iya, Zara. sekali, Ibu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Kak Danis. Ke pertanyaan kedua ya. Oke, siap ya. Jadi untuk pertanyaannya kedua ini Ibu Rizky izin ya Ibu untuk membacakannya. Kak, gimana sih ibu saya kan punya usaha jualan kue kering atau makanan ringan yang skala usahanya hanya sekedar di rumahan. Tapi saya pernah dengar tentang tarif pajak UMKM yang 0,5% itu. Jadinya untuk lapor pajaknya nanti diwajibkan membuat Cortex khusus untuk usaha ibu saya. Dan apakah nanti pajaknya jadi kena 2 kali ya? Itu dari Kak Nes Ibu. Oke. Kena pajaknya 2 kali ini ya. Maksudnya mungkin apa si ibunya ini selain bekerja membuat kue tadi juga sebagai karyawan mungkin ya, konsep pertanyaannya seperti itu. Jadi saya coba memahami dari konsep pertanyaan seperti itu, tax friend. Kalau misalkan balik lagi
konsep 1 kakak 1 NPWP. Sepanjang ibunya siapa tadi? Kak Nes ibu. Kak Nes, sepanjang ibunya Kak Nes ini hanya dari 1 pemberi kerja, maka ibunya Kak Nes ini, penghasilan ibunya Kak Nes ini nanti ditaruh sebagai penghasilan final di SPT kepala keluarga, ayah atau bapaknya, di lampiran 2, bagian A di situ. Jadi nanti di drop down list silahkan dipilih penghasilan istri dari 1 pemberi kerja. Itu kalau misalkan ibunya Kak Nes ini mendapatkan pekerjaan dari perusahaan saja. Jadi 1 pemberi kerja. Nah, itu Kak, saya coba memahami selain dari pekerja, kan tadi bilangnya 2 ya, pajaknya double gitu. Iya, Nah, kalau Ibu. dari yang pekerjaan berarti sudah dipotong oleh perusahaan. Bukti potongnya akan muncul di lampiran 1 bagian E, SPT ayahnya. Kemudian atas penghasilan buat kue kering ini. Penghasilan atas buat kue kering ini termasuk kategori kegiatan usaha yang terutang PPh final UMKM yang tarifnya 0,5% yang udah di-spill dan di-study itu sesuai PP 55 2022. Namun boleh saya ingatkan kembali, Boleh. meskipun tadi di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa pengenaan PPh final UMKM sesuai PP 55 2022 ini sudah berakhir di tahun 2024. Iya, bagus sekali Zahra dan di sini menyimak banget tadi yang udah disampaikan. Oke. Siap, Ibu. Nah, karena sudah berakhir, maka untuk tahun 2025 itu wajib pajak yang sudah pernah menggunakan PPh final UMKM kemudian beralih ke tarif umum atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh itu wajib mengangsur PPh 25. Nah, angsuran PPh 25 ini bagi wajib pajak yang sebelumnya menggunakan tarif final UMKM kemudian beralih ke tarif umum itu diberlakukan sebagai wajib pajak baru sebagaimana yang diatur di PMK 164 2023 ada di pasal 16 ayat 2. Yang tadi juga sebenarnya sudah disebutkan sedikit sudah ya, Bu? disebutkan di mana nanti ya angsuran 25 bagi wajib pajak baru itu di mulai tahun pertama dia wajib menggunakan tarif umum itu ditetapkan nihil. Nanti bisa dibuka-buka lagi nih sama tax friend PMK 215 2018 di pasal 10. Oke, ternyata seperti itu ya Kak Nes. Langsung saja bisa langsung Mungkin bisa dipahami ya Kak Nes ya. Iya. Semoga usaha ibunya lancar seperti itu ya Kak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Baik. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Baik, dari Kak Zero, Kak Zero. @zero.alan gitu. Oke. Di era digital, banyak penghasilan konten kreator berasal dari platform global seperti YouTube ataupun TikTok. Bagaimana DJP itu melihat kepatuhan pajak atas penghasilan yang tidak selalu dipotong pajak di Indonesia dan sejauh mana sistem ini tuh mampu mengawasi atau mengintegrasikan data tersebut? Bagaimana? Jadi kawan pajak dengan berlakunya Kortek ini seperti sudah mengakomodir semua bukti potong yang dibuat atas wajib pajak tersebut. Jadi kalau misalkan Alan ya tadi, Betul. Alan dapat penghasilan dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya, maka TikTok kemudian YouTube ini berdasarkan PMK 59 2022 mereka itu ditunjuk sebagai pemotong PPh. Jadi pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong PPh. Jadi nanti ketika Alan bekerja
mendapat penghasilan lah. Ketika kalian mendapat penghasilan dari TikTok, dari YouTube, maka TikTok atau YouTube ini akan membuatkan bukti potong, dan bukti potongnya ini nantinya akan masuk ke SPT-nya Alan secara otomatis terprepopulate di lampiran 1 bagian E SPT tahunan. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya seberapa jauh sih bisa mengawasi penghasilan wajib pajak ya. Nah, dengan adanya Kortek ini lebih ini Udah, lebih mengintegrasikan bukti potong yang terbit atas wajib pajak tersebut. Jadi kalau dulu di DJP online, kalau boleh cerita sedikit, di DJP online itu kalau misalkan atas Zahra nih, Zahra kerja nih, udah kerja di perusahaan A. Kemudian Zahra juga ada konten affiliate misal, kemudian konten kreator ngikut di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Zahra misal datang ke kantor pajak, bukti potongnya mana? Mungkin yang ditunjukkan sama Zahra cuman yang atas Zahra kerja di perusahaan itu aja. Sementara yang kerja di luar tadi tidak kelihatan. Nah, dengan adanya Kortek ini, begitu pemberi kerja atas penghasilan Zahra ini membuat bukti potong, semua bukti potong itu masuk ke Kortek. Jadi bisa dibilang Kortex ini sistemnya sudah diperbarui, Sudah diintegrasikan. diperbarui, sudah diintegrasikan, betul. Jadi lebih mempermudah juga kawan pajak untuk menganalisa aku dapat penghasilan dari mana aja sih. Karena kadang ada juga yang lupa. Oh iya, aku dapat penghasilannya dari sini. Uangnya nggak tahu ya udah kemana, udah ditabung atau udah dibelikan apa. Tapi begitu dibukakan bukti potong di lampiran 1 bagian E baru, oh iya saya ada penghasilan di sini gitu, baru ingat. Gitu. Jadi di Kortek sudah terisi secara otomatis seperti itu. Sudah terisi secara otomatis. Oke. Wah, ternyata seperti itu ya tax friend. Untuk Kak Alan tadi juga bisa dipahami ya. Baik, keren-keren banget gak sih pertanyaan dari teman-teman semuanya ini. Dan kelihatan kalau sebenarnya tax friend itu tertarik gitu sama topik hustle culture atau mungkin kaitannya dengan pajak gitu ya. Sebenarnya udah aware banget loh kalau ngelihat dari pertanyaan-pertanyaan Kak Nia, Kak Nes sama Kak Alan tadi. Sebenarnya tax friend itu sudah udah aware sama pajak. Mulai mencari info ya, Bu, ya. Dengan mereka tingkat kuriositas mereka tinggi, dengan menyatakan pertanyaan juga di event podcast ini, itu artinya kan ada ketertarikan mereka untuk ingin tahu sebenarnya penghasilanku ini kena pajak nggak sih? Itu sebenarnya sudah jadi titik awal bagi tax friend atau Gen Z atau generasi kalian yang memang masih unyu-unyu, yang masih kayak anak kecil gitu. Masih kayak anak kecil tapi sudah berpenghasilan luar biasa. Nah, itu menjadi titik awal bahwa mereka itu nantinya akan menjadi wajib pajak patuh ya, Bu ya. Tertib gitu ya. Betul sekali. Oke, bagaimana Kak Danis? Oke, jadi pertanyaan teman-teman ini juga sudah sangat keren sekali, Bu. Dan ini pertanyaan kan kita memilih 3 yang terbaik. Jadi masih ada banyak pertanyaan lagi. Jadi buat tax friend yang pertanyaan belum dijawab, nanti bisa langsung saja ke Instagram kami yaitu Tax Center FEB Unesa, dan bisa langsung ke Instagram Instagram kan DJP betul, di gitu. Pajak Jatim 1. Oke, seperti itu. Keren banget sih Kak. Ini jadi salah satu obrolan yang menurut aku paling relate nih, Bu, juga sama kehidupan yang sekarang. Dari yang awalnya kita cuman mikir nih, Bu, Kak, bagaimana cara dapat cuan dari berbagai peluang, ternyata ada kewajiban lain yang harus kita patuhi, yaitu tentang pajaknya, seperti itu, Kak. Setuju banget nih Kak Danis, dan aku juga kayak mendapatkan banyak insight, banyak pengetahuan baru ya, Bu. Kayak oh ternyata seperti ini ya yang benar. Karena selama ini tuh kita fokusnya ke penghasilan. Berapa sih penghasilannya, tapi belum terlalu mikirkan sistem yang jalan di belakang. Betul. Padahal dua-duanya tuh harus balance ya, seimbang gitu. Bagaimana Kak Danis? Dan kalau dipikir-pikir, pajak ini seperti yang dikatakan sama Ibu Rizky tadi, bukan sesuatu yang jauh dari kita. Karena sebagai perspektif dari masyarakat, karena ujungnya seperti kata-kata di belakang ini, pajak kita untuk kita sendiri, seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rizky, Bu,
Baik, seneng banget bisa berinteraksi dengan kalian kaum muda yang udah aware sama pajak. Betul Kami juga sekali. senang sekali. Terima kasih banyak ya. Terima Ibu kasih sudah Rizky. memberikan Sama-sama. insight dan ilmu terbaru bagi kita dan khususnya pada tax friend yang sedang melihat ini, Bu. Oke. Oke. Jadi ini juga bisa membuat kita lebih sadar sama pajak di zaman sekarang dan mungkin yang selama ini kita anggap sebagai biasa saja seperti itu. Dan kalau boleh nih Bu ya, izin ya Bu ya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Ibu Rizky ada pesan singkat nih atau kata-kata hari ini untuk tax friend yang Oke. sudah melihat sekarang Ibu. Kata-kata hari ini untuk tax friend, mulai taat pajak dari dini karena akan berkontribusi untuk penghasilan kalian di masa depan gitu. Masa yang akan datang dan akan lebih mempermudah usaha kalian. Iya. Oke. Wah, keren sekali pesan dari Ibu Rizky. Terima kasih banyak atas pesan yang disampaikan. Dan saya harap ini juga bisa menjadi pengingat atau bekal juga untuk tax friend ke depannya. Baik, tentunya kami juga akan mengucapkan terima kasih banyak untuk tax friend yang sudah setia mengikuti episode hari ini hingga akhir. Apalagi juga yang sudah berpartisipasi tadi Betul sekali. melalui pertanyaan lewat Instagram. Iya, betul sekali. Oh iya Bu, jangan lupa, mohon maaf Ibu, ada sedikit terlalu bersemangat lagi Saking nih ya. semangat. Saking semangatnya ya. Salah fokus ini. Betul sekali. Baik, mungkin bisa lanjut Kak Danis. Oke. Jadi jangan lupa ya untuk kalian semua, untuk para tax friend, tetap support kami di Tax Talk Podcast. Bisa lihat di YouTube Tax Center Unesa dan Spotify kami ya. Dan juga jangan lupa support untuk Instagram dari Pajak Jatim 1 ya Ibu. Dan Betul. juga YouTube Kanwil Jatim DJP 1. Oh iya, Jatim Kanwil 1. DJP Jatim 1 di kanal YouTube kalian, seperti itu. Benar banget nih Kak. Sebelum kita benar-benar menutup episode hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya untuk DJP Jatim 1 yang sudah memfasilitasi kita. Kemudian juga Ibu Rizky Fitriana dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang sudah berkenan menjadi narasumber kita. Dan juga seluruh tim Tax Center Community FEB Unesa yang sudah mensupport Tax Talk Podcast ini. Tapi biar perpisahan kita makin manis nih ya Bu, kira-kira dari Kak Danis atau Ibu mungkin ada pantun atau kata-kata yang bisa disampaikan nih ke tax friend Ibu. Oke, pantun ya. Satu aja ya. Boleh Boleh banget Ibu, Ibu. boleh. Aura kasih main di semak-semak. Cakep. Terima kasih tax friend yang udah menyimak. Cakep, keren sekali Bu. Waduh, kayak Terima kasih banyak sudah Iya. memberikan pantun yang sangat keren ya Kak keren Danis ya. sekali. Tapi kayaknya nggak mau kalah sih Kak. Wah, Waduh. gimana Danis? Gimana Danis Saya nih? mau berpantun juga nih. Bu. Boleh Oke. Danis. Bunga mawar di tepi jalan, Cakep. harumnya semerbak menyapa pagi. Lanjut. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mari kita wujudkan pajak untuk negeri. Luar Luar biasa. Nggak kalah cakep Nggak juga kalah ya, Ibu ya. cakep juga nih. Baik. Oh, oke. Tanpa berlama-lama lagi, akhir kata dari saya Zahra Pranda Putri. Dan saya Muhammad dari Samizan pamit undur diri. Tapi sebelum itu ya Bu, di akhir video ini, di akhir podcast kita ada jargon nih Bu. Jadi di saat nanti Kak Zahra bilang Tax Talk Podcast, nanti ada kita ngomong sama ada gerakannya Ibu, yaitu berpajak cerdas, berdampak luas. Oke. Seperti Bisa diikuti Bu. Insya Allah bisa. Oke. Berpajak cerdas, berdampak luas. Betul Oke. sekali. yang saya dapat gitu. Iya Ibu. Oke. Saya beri aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Tax Talk Podcast. Semangat gantian aku yang semangat. Ibu Rizky semangat sekali guys. Mungkin kita ulangi lagi ya. Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Tax Talk Podcast. Berpajak cerdas, berdampak luas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Terima kasih.